Kisah Abu Nawas memenjarakan angin. Alkisah, Abu Nawas kaget bukan main saat seseorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia diharuskan menghadap Baginda secepatnya. Pikiran Abu Nawas bertanya-tanya, permainan apa lagi yang akan dihadapinya kali ini? Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Abu Nawas langsung GR saat itu. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin. Kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil ke istana? Tanya Abu Nawas. Aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin. Tapi yang ia masih bingung, bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benarlah angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada hal yang lebih aneh dari sekedar menangkap angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin kan tidak. Parahnya lagi, Baginda hanya memberikan waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang dengan membawa pekerjaan rumah dari Baginda. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih karena berpikir adalah sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan sesuatu dari kebutuhannya. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tak jarang, Abu Nawas membawa sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Akan tetapi, sudah 2 hari ini, Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur, walaupun hanya sekejap saja. Mungkin sudah takdir. Sepertinya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah raja. Ia berjalan gontai menuju istana. Nah, di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu juga tidak terlihat? Gumam Abu Nawas. Ia langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian ia pergi menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" Tanya Baginda. "Sudah padukaku yang mulia," jawab Abu Nawas dengan wajah yang berseri-seri. Abu Nawas kemudian mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian botol tersebut diserahkan kepada Baginda. Baginda Raja menimang-nimang botol itu sebelum bertanya lebih lanjut. "Mana angin itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk. Bau busuk yang sangat menyengat hidungnya. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," jelas Abu Nawas. "Akan tetapi
Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk di akal. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil lagi menjawab tantangan dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid.